Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaili wal karamat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat dan karunia baik lahir maupun batin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, tema tausiah kita pada hari ini adalah mengenai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik dan setiap kehidupan kita tak terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tidak dapat menghitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari makanan yang kita konsumsi, kemudian minuman yang kita minum, kemudian oksigen untuk kita bernapas. Kalau kita hitung dan kita bayar nikmat-nikmat Allah tersebut, niscaya kita tidak akan dapat menghitung apalagi untuk membayarnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya tidak akan kalian dapat menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada nikmat sekecil apapun nikmat tersebut, mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai daripada nikmat lahir maupun batin, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seyogyanya kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat yang diberikannya kepada kita. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim memberikan definisi dalam kitabnya Madarijus Salikin mengenai makna daripada syukur itu. As-syukru huwa zuhuru atharu ni'matillahi ala lisani abdih. Artinya syukur itu adalah nampaknya bekas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di lisan seorang hambanya. Sana'an wa i'tirafan, baik itu berupa puji-pujian maupun pengakuan-pengakuan seorang hamba itu atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan, dan nampaknya syukur itu di dalam hatinya dengan menyaksikan karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan, dan nampaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dalam anggota tubuhnya, baik dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita pahami bahwasannya nikmat bukan hanya yang bersifat materi. Seringkali kita memaknai atau memahami nikmat itu yang berwujud materi, seperti uang, seperti harta, seperti kekayaan dan lain sebagainya. Padahal nikmat Allah itu banyak
berupa hal-hal yang non materi, seperti halnya kesehatan, iman, kemudian kedamaian hati dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita perdalam mengenai hakikat daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa syukur adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innallaha ghafurun syakur." Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha bersyukur atau Maha berterima kasih. Imam Abu Jarir At-Tabari dalam kitabnya At-Tabari meriwayatkan dari Qatadah radhiyallahu an bahwa makna daripada Ghafur artinya Allah Maha Pengampun atas segala dosa, sedangkan Syakur adalah Maha Pembalas kebaikan, sehingga Allah melipat gandakan ganjaran atas segala amal ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 ganjaran kebaikan dan rahmatnya. Kemudian yang kedua, syukur adalah sifat para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam lewat firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 120 sampai 121. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah hamba Allah yang patuh kepadanya. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Syakirun li an'umihi, dan beliau termasuk orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Lalu Allah memilih Nabi Ibrahim dan Allah beri petunjuk beliau kepada jalannya yang lurus. Itu adalah syukur, adalah sifatnya para nabi dan rasul. Kemudian tidak terlepas daripada itu, Nabi kita Muhammad SAW demikian juga termasuk hamba Allah yang sangat bersyukur kepadanya. Sebagaimana diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza shalla qama hatta tafattara rijlahu. Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila beliau salat sampai bengkak kakinya, qalat Aisyah, berkata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah atasna'u hadza wa qad ghafara laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Faqala ya Aisyah afala akunu 'abdan syakura. Wahai Rasulullah, bukankah sampian sudah diampuni Allah dosa pian yang telah lalu dan yang akan datang? Lalu beliau menjawab, tidak sukakah aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Poin yang ketiga berkenaan dengan syukur ini adalah syukur adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah segala bentuk ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karenanya. Oleh karena itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan salah satu daripada bagian ataupun sarana ibadah kita kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 182. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya,
Dan ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmatku. Artinya, kalau kita bersyukur kepada Allah, berarti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita kufur kepada Allah, tidak bersyukur kepadanya, maka otomatis orang tersebut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa daripada yang baik yang telah diberikan Allah, dianugerahkan Allah kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian benar-benar orang-orang yang menyembah Allah, yang beribadah, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa kita diberikan Allah rezeki dan anugerah untuk kita makan, kita nikmati dalam kehidupan ini. Tidak perlu kita membayarnya dengan uang. Cuma Allah hanya minta kita untuk bersyukur kepadanya dan hanya menyembah, tunduk dan patuh kepada syariatnya. Itulah wujud balas budi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan kita nikmat dan karunia. Kemudian yang keempat, syukur adalah buah manis. Buah manis daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, kata Rasulullah, urusannya atau perkaranya orang yang beriman kepada Allah itu. Inna amrahu kulluhu khair, sesungguhnya semua urusannya dalam hidup semuanya menjadi kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah yang demikian itu diberikan Allah kepada seseorang, melainkan hanya bagi orang-orang yang beriman kepadanya. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, apabila orang beriman itu ditimpakan Allah kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah dan itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu, dan apabila orang beriman itu ditimpakan Allah musibah atau ujian, maka dia bersyukur dan jadilah kebaikan bagi dirinya. Syukur sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan syukur sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tashkuru yaradahu lakum, firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 7, apabila kalian bersyukur maka Allah akan ridha kepada kalian. Kemudian yang keenam, sebab selamat daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin azab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa di dunia dan bisa juga di akhirat, atau kedua-duanya. Oleh karena itu tentunya kita tidak menginginkan dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada azab dan murkanya. Oleh karena itu dengan bersyukur, dengan mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah, baik lahir maupun batin, baik yang kecil maupun yang besar, maka insya Allah kita akan dihindarkan Allah daripada azab dan murkanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 147, Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Artinya tidaklah Allah mengazab kalian, menurunkan bala kepada kalian, bencana, apabila kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, syukurlah sebab ditambahnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, apabila kalian bersyukur kepada Allah, maka sungguh pasti Allah akan menambah nikmatnya.
Namun sebaliknya apabila kalian kufur, ingkar kepada nikmat Allah, tidak mau mensyukurinya, bahkan menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang tidak diridainya, maka azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang kedelapan, syukur mendapatkan ganjaran dunia dan akhirat. Jadi dengan bersyukur kepada Allah, maka mendapatkan ganjaran di dunia berupa ditambahnya nikmat, ditambahnya berkah rezeki kita, kenikmatan yang diberikan Allah. Kemudian di akhirat pun akan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, wa sanajzis syakirin, dan Allah akan memberikan balasan ganjaran berupa kenikmatan dan berupa keberkahan kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Rasulullah SAW bersabda, at-ta'imus syakir ala darajati sha'imis sabir. Artinya orang yang makan dengan bersyukur kepada Allah sama derajatnya dengan orang yang berpuasa yang bersabar kepada Allah dengan puasanya itu. Artinya sungguh luar biasa keutamaan dan fadilat orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perlu mengetahui tanda-tanda orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syekh Abdul Fattah Tabarah dalam kitabnya Ruhuddin Al-Islami menyebutkan setidaknya ciri bersyukur ataupun wujud syukur itu ada 3. Yang pertama, syukur bil lisan, artinya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, yaitu dengan memuji Allah, misalnya dengan ucapan alhamdulillah, atau dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah yang maha besar. Kemudian yang kedua, syukur dengan hati, as-syukru bil qalbi, yaitu meyakini bahwa nikmat semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada kekuatan, bukan daripada pikiran kita dan usaha kita, semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu selalu menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada yang diridainya, untuk taat kepadanya, untuk ibadah kepadanya. Itu artinya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah membicarakan beberapa hal mengenai syukur, mulai daripada makna dan hakikat syukur, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bagian akhir daripada tausiah ini, kita ingin mengetahui bagaimana tips atau cara agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Yang pertama, senantiasa berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan nikmat tersebut sampai kepada kita. Jadi walaupun nikmat itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya datangnya dari Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah, namun demikian Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita agar kita tetap berterima kasih kepada orang yang menjadi jalan nikmat tersebut sampai kepada kita. Misalnya kita diberikan orang hadiah, misalnya diberikan orang kepada kita segala macam kebaikan, maka seyogianya kita berterima kasih kepada orang tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak berterima kasih kepada Allah
orang yang tidak berterima kasih kepada manusia atau orang yang menjadi jalan nikmat tersebut sampai kepada kita. Seperti bisa kita mengucapkan jazakumullah khairan katsira, semoga Allah membalas sampian dengan balasan yang baik, atau kita minimal mendoakannya dengan kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur adalah merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah yang mengeluarkan kalian daripada perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui sesuatu apapun ketika itu. Wa ja'al lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan serta hati nurani. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita karena mereka adalah jalan sampainya kita ke dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya kalau ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, cara kita agar menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur adalah bersifat qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah sifat tamak atau rakus, tidak merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu, merasa kurang terus. Padahal Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kasratil irdi, bukanlah orang yang kaya itu orang yang memiliki banyak harta dan kekayaan, walakinnal ghinaun nafsi, tapi orang yang kaya itu adalah yang memiliki hati yang kaya. Artinya merasa cukup, qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya manusia ini selalu merasa kurang. Walaupun diberikan Allah seluruh dunia ini menjadi milik kita, maka kita pun tetap merasa kurang kalau kita tidak memiliki sifat qanaah atau cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seyogyanya kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita, agar Allah tambah nikmat tersebut, Allah berkahi nikmat tersebut, nikmat sehat, kemudian nikmat kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan kita. Kita jaga, kita pelihara kedamaian ini. Jangan sampai kita berbuat hal-hal yang membuat keresahan di masyarakat. Jangan sampai kita membawakan mudarat bagi orang lain. Karena al-muslimun, kata Rasulullah, orang Islam itu adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Apabila orang Islam lainnya atau bahkan seluruh alam semesta selamat daripada gangguan lisan dan tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari tausiah yang kita sampaikan mengenai syukur ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan kita memahami nikmat itu hanya berupa materi, tapi nikmat itu sangat luas, ada materi dan ada non materi. Kemudian dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya, yang tunduk dan patuh kepadanya. Syukur dengan banyak berzikir kepadanya, dengan meyakini nikmat datangnya dari Allah. Kemudian kita pun merasa cukup qanaah dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita gunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang diridai dan manfaat serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan dijauhkan Allah daripada sifat kufur. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas perhatian. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.